Aku mute ya. Oke. Pencarian dan penyewaan kos berbasis web dan Android. Kata pengantar, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, di mana tugas akhir ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul tugas akhir yang penulis ambil sebagai berikut: Sistem Informasi Penyewaan Kos. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah permodelan sistem berbasis objek, Bapak Hafdi Arsyah Sayar STMkom, teman-teman yang sudah membantu terbentuknya makalah ini, serta semua pihak yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu sehingga terwujudnya penulisan ini. Penulis menyadari bahwa penulis tugas akhir ini masih jauh sekali dari sempurna. Untuk itu, penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat berguna bagi penulis, khususnya dan bagi para pembaca yang berminat pada umumnya. Kami dari kelompok 1, Dedi Supriyadi, Rilwan Telaum Banua, Digi Adeana, dan Herlina Panjaitan. Daftar isi 1, yaitu latar belakang, identifikasi permasalahan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian. 2, UML, Enterprise Architect. 3, gambaran umum, tahap pelaksanaan, use case diagram, sequence diagram, activity diagram, kelas diagram, struktur database, perancangan use case diagram, kesimpulan, dan saran. Pendahuluan. Rumah kos menjadi satu usaha yang bergerak di bidang jasa yang berpotensi karena semakin tinggi tingkat urbanisasi di Indonesia. Rumah kos tersedia dalam berbagai jenis fasilitas dan harga yang ditetapkan. Semakin baik lokasi dan fasilitas sebuah rumah kos, maka semakin tinggi harga sewa yang ditawarkan, sehingga menyulitkan para pencari kos yang berasal dari luar daerah untuk mengetahui harga yang tepat untuk sebuah kamar kos. Salah satu penelitian menggunakan peta digital yang berjudul The Method Implementation in Geographic Information System of Pura Kawitan in Bali based on Android Mobile oleh Putu Rasetia Andrian, Inyoman Fiarsa, dan Nikadek Ayu Wirdiani. Penelitian memperlihatkan lokasi pura yang di Bali dengan berbasis Android GIS menggunakan metode tree. Penelitian tentang melakukan pemesanan menggunakan teknologi seperti penelitian yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pemesanan Bunga Berbasis Android oleh Sri Ambar Pratiwi, Imade Sukarsa, Iketut Adi Purnawan. Aplikasi yang dirancang adalah aplikasi untuk melakukan pemesanan bunga oleh masyarakat kepada pemilik toko bunga yang telah terdaftar ke sistem. Selanjutnya oleh Digi. Ya, di sini identifikasi permasalahan. Sebagai mahasiswa baru atau pendatang yang akan mencari sebuah kos, tentunya harus mempunyai banyak informasi tentang data-data atau informasi fasilitas kos yang akan disewakan. Maka informasi pencarian atau data penyewaan kos sangatlah penting untuk membantu mahasiswa baru yang kebingungan akan mencari rumah kos dan tentunya dapat diakses dengan menggunakan smartphone yang didukung fasilitas internet untuk mencari informasi-informasi dan lokasi tersebut. Next. Perumusan masalah. Dalam melihat permasalahan di atas, aplikasi Android dengan teknologi Google Maps API dapat digunakan karena teknologi ini memungkinkan pencarian kos untuk menemukan alamat lokasi tempat kos beserta informasi detail kos-kosan tersebut. Setelah mendapatkan informasi kos-kosan tersebut, sehingga pengguna dapat memilih lokasi tempat kos yang diinginkan tanpa harus pergi ke sana kemari menanyakan kos-kosan tersebut. Next.
Maksud dan tujuan. Maksud untuk mempermudah bagi masyarakat untuk mencari kos-kosan, menghemat waktu dan biaya mencari kos, dapat mencari kos apa yang kita inginkan, mendapatkan banyak informasi kos-kosan yang lebih luas dan banyak. Tujuannya, tujuan dibuatnya untuk mencapai dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mempermudah penyampaian informasi tentang pencarian kos yang selama ini masih dilakukan dengan manual. Next. Metode penelitian. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian terapan. Metode penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi untuk memecahkan masalah dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi masalah yang praktis. Suryanto 2006, 17. Metode ini kemudian dibagi ke dalam dua teknik, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik pengembangan sistem. Dapat beberapa tahap yang dilakukan. Pertama, observasi adalah suatu cara yang ditempuh dalam melakukan pengamatan secara langsung. Yang kedua, wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan pembimbing atau mempunyai kredibilitas dalam memberikan jawaban mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek laporan. Studi pustaka teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan bahan rujukan dari buku-buku, dokumen yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang dibahas. Dokumentasi teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Next. Landasan teori. UML, Unified Modeling Language, adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membuat analis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Pada 1996, Object Management Group atau OMG mengajukan proposal agar adanya standarisasi pemodelan berorientasi objek, dan pada bulan September 1997 Unified Modeling Language atau UML diakomodasi oleh OMG, sehingga sampai saat ini UML telah memberikan kontribusinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dedi Supriyadi. Ya, kita masuk di Enterprise Architect. Enterprise Architect atau IA adalah pendekatan terstruktur untuk menguraikan setiap kebutuhan sistem sehingga dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem yang kompleks agar menjadi lebih sederhana. Dalam memodelkan IA dibutuhkan penggunaan framework. Dengan adanya framework memudahkan developer merancang serta mengembangkan sistem. Dikarenakan tahapan-tahapan metode atau struktur logis yang telah disediakan oleh framework tersebut, segmen framework, TOGAF, TF, dan TF adalah beberapa dari banyaknya jenis framework yang dapat digunakan untuk memodelkan suatu IA. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman beberapa IA framework serta penerapan salah satu framework dalam memodelkan IA. Next. Ketiga, masuk ke pembahasan. Next. Gambaran umum. Gambaran umum sistem pada gambar kedua dimulai dari pemilik melakukan registrasi akun dan mendaftarkan informasi tentang rumah kos. Customer dapat melakukan registrasi dan login untuk kemudian dapat melakukan pencarian rumah kos dan melakukan penyewaan rumah kos. Penyewaan rumah kos dilakukan pengecekan oleh admin sistem. Transaksi penyewaan rumah kos yang telah divalidasi kemudian dapat dilakukan approve oleh pemilik kos. Pemilik melakukan approve penyewaan dan customer mendapatkan data transaksi penyewaan telah di-approve atau tidak. Customer dapat melakukan upload data diri dan dapat melakukan pertemuan untuk pemberian kunci rumah kos. Next. Sini ada activity diagram adalah bahasa
spesifikasi standar yang digunakan untuk mendokumentasikan dan menspesifikasikan dan membangun perangkat lunak. Dari mulai customer memulai, setelah memulai login berhasil, data pencarian rumah kos, lalu masuk ke sistem, proses pencarian rumah kos, masuk ke database, mengambil data rumah kos, balik lagi ke sistem, proses menampilkan data rumah kos, lalu customer dapat melihat data rumah kos. Lalu customer memulai pencarian rumah kos, data laman sewa, rumah kos, dan bukti pembayaran. Lalu masuk ke sistem, proses penyewaan rumah kos, masuk ke database, menyimpan data penyewaan rumah kos, lalu mengambil data penyewaan rumah kos, masuk ke sistem, proses menampilkan data penyewaan rumah kos, lalu masuk ke admin, data penyewaan sewa rumah kos, balik lagi, konfirmasi penyewaan sewa rumah kos, lalu masuk ke sistem, proses update konfirmasi pembayaran penyewaan rumah kos, masuk lagi ke database, update data penyewaan rumah kos, masuk ke pemilik kos atau admin, data penyewaan rumah kos. Data transaksi penyewaan rumah kos, update data konfirmasi pemilik kos pada penyewaan rumah kos, proses approve data penyewaan rumah kos, approve selesai. Next. Nah, di sini ada struktur database. Gambar di samping merupakan relasi antar tabel pada aplikasi pencarian dan penyewaan rumah kos berbasis web dan Android. Ada tabel kos untuk menyimpan data rumah kos. Tabel provinsi digunakan untuk menyimpan data provinsi. Tipe kamar berfungsi untuk menampilkan rumah kos yang memiliki tipe kamar yang berbeda-beda dan fasilitas yang berbeda pada setiap tipe kamar. Tabel detail fasilitas adalah tabel yang menggabungkan relasi antar tipe kamar dan fasilitas yang bertujuan membuat sebuah rumah kos dapat memiliki banyak tipe kamar dan dengan fasilitas yang berbeda. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Irwan. Nah, akan dilanjutkan oleh saya perancangan use case diagram. Ini adalah gambar perancangan use case diagram. Nah, gambar di samping ini merupakan use case diagram sistem. Sistem aplikasi memiliki 3 aktor, yaitu terdapat admin, customer, dan pemilik. Admin memiliki hak untuk melakukan manage user dan rumah kos, dan melakukan validasi data transaksi pembayaran sewa. Next. Sekarang kita sudah di ujung presentasi, yaitu penutup. Nah, kesimpulan pada presentasi kali ini adalah aplikasi pencarian dan penyewaan rumah kos merupakan sistem yang bersifat klien dan server, di mana aplikasi klien adalah pencari rumah kos yang merupakan pengguna aplikasi mobile Android, dan aplikasi server adalah admin sistem dan pemilik rumah kos menggunakan web. Customer dapat melakukan pencarian dengan berbagai filter pencarian untuk mempermudah menemukan rumah kos yang diinginkan. Penyewaan rumah kos dan dapat melihat detail transaksi sewa rumah kos yang telah disewa. Admin melakukan konfirmasi transaksi pembayaran sewa untuk disesuaikan dengan jumlah tagihan pemilik, dapat menambahkan dan melakukan approve terhadap penyewaan rumah kos yang dimiliki. Yaitu, sekarang lanjut dengan saran. Saran untuk presentasi kali ini yang pertama yaitu, demi untuk meningkatkan penyewaan, sistem penyewaan rumah kos ini dibutuhkan pengembangan kembali
agar dijangkau setiap daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, diharapkan mempermudah dalam proses pencarian rumah kos. Sistem ini dapat ditambahkan navigasi arah menggunakan Google Maps agar dapat mempermudah pencarian kos untuk menemukan alamat yang dicari. Nomor 3, diberikan akses pemilik kos agar dapat melakukan update data kos dan melakukan update ketersediaan kamar kos. Yang keempat, untuk mengembangkan selanjutnya dan diberikan fasilitas reservasi rumah kos melalui SMS agar dapat memberikan kemudahan. Berikut daftar pustaka dari referensi yang kami cari. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih sudah menonton dan mendengar presentasi kali ini. Terima kasih.